Salam Numbers. Welcome back to my channel Timo L Cihota Iri. Ya, rasanya sudah lama sekali ya sejak video terakhir saya buat itu pada hari Senin minggu yang lalu. Ya, sudah cukup lama kita tidak bertemu untuk membahas apapun yang terjadi di dunia ini. Terakhir yang saya bahas itu mengenai istilah-istilah ataupun singkatan-singkatan yang nyeleneh tentang PPKM. Dan kali ini saya rasa mengingat PPKM masih saja diperpanjang, padahal harapan saya sih pada video yang lalu tidak diperpanjang. Ya. Jadi ada baiknya kita juga membahas lebih penting kenapa PPKM itu dilakukan dan apa sikap saya pribadi mengenai PPKM itu. Jadi langsung saja simak videonya. Seperti para ngabers ketahui bahwa pemerintah telah kembali memperpanjang kebijakan mereka terkait PPKM. Ya. Hari semalam mereka telah mengumumkan itu pada saat malam hari ketika kita tengah dikejutkan dengan berita bahwa Messi tidak akan memperpanjang kontrak dengan Barcelona. Dan tiba-tiba datang notif dari pemerintah bahwa PPKM diperpanjang. Iya. Dan perpanjangan ini berlaku untuk di seluruh Indonesia dengan pembagian sebagai berikut. Di tanggal 16 Agustus menjadi akhir dari PPKM level 4 untuk wilayah Jawa dan Bali. Sementara sisanya di tanggal 23 Agustus 2021 untuk wilayah di luar Jawa dan Bali yang melaksanakan PPKM level 4. Nah, untuk PPKM level 4 yang berada di luar Jawa dan Bali, salah satunya berada di Kota Medan. Ya. Nah, terkait dengan PPKM ini, pemerintah telah melakukan segala cara. Seperti misalnya yang berada di Kota Medan ini. Nah, kalau di Kota Medan, kita tahu bahwa waktu pas PPKM level 4 yang berlaku di tanggal 2 sampai tanggal 9 itu, jalan-jalan di dalam kota disekat. Ya, walaupun kemudian sekarang saya lihat ya, jalan-jalan di dalam kota itu tidak disekat lagi, kecuali untuk beberapa kecamatan yang mempunyai tingkat penyebaran kasus corona itu sangat tinggi. Nah, tapi kebetulan di wilayah saya itu saya melihat bahwa penyekatan-penyekatan itu sudah tidak ada lagi. Masyarakat sudah bisa menjalankan kegiatannya secara mungkin secara lebih longgar kali ya. Walaupun ya tetap ditekankan kembali bahwa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di dalam rumah, ya lakukanlah di dalam rumah. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang berada di luar rumah, ya silahkan juga lakukan. Tapi ingat, ketika kegiatan yang bisa dilakukan di dalam rumah justru dilakukan di luar rumah, maka itu akan menimbulkan suatu konsekuensi tersendiri. Ya, saya menyoroti kinerja para penegak institusi pemerintahan mengenai PPKM ini. Saya melihat bahwa semakin hari semakin membaik saja kinerjanya. Kalau dahulu kan kita sering juga mendengar berita-berita bahwa kios-kios para pedagang kaki lima diangkat-angkat, pedagang kaki lima dibubarkan dengan cara menyemprotkan gas air mata dan lain sebagainya. Nah, karena memang di satu sisi memang ada yang nggak patuh, ada yang kemudian ngeyel ya terhadap kebijakan pemerintah. Itu wajar karena ada sisi dari kita sendiri, dari manusia sendiri yang merasa bahwa apa yang dirasa gak cocok sama kita nggak akan kita lakukan atau akan kita lawan gitu. Ada sisi dari kita sendiri gitu. Nah, dan kebetulan mereka melakukannya ya mau tak mau memang, walaupun sulit dilakukan, walaupun itu adalah langkah terakhir ya, tapi terpaksa dilakukan. Namun beruntunglah sekarang ini kegiatan-kegiatan tersebut
kegiatan pembubaran paksa seperti itu tidak dilakukan lagi. Ya, di satu sisi hal ini merupakan sebuah kinerja yang cukup bagus bahwa pemerintah dan juga masyarakat mampu bekerja sama. Upaya-upaya mediasi akhirnya bisa terjalin kembali. Ya, sebuah langkah yang cukup bagus sih. Cuman ada hal yang mau saya lihat lagi bahwa gini, pemerintah telah menyalurkan bantuan juga kepada masyarakat. Cuman ada beberapa golongan, terutama orang-orang berada di atas sana, yang merasa bahwa siapa kali orang bawah itu, kita makankan aja sedikit uang bantuan itu, toh nggak ada yang ketahuan. Dan ya ketahuan juga akhirnya. Inilah yang membuat kembali masyarakat berang. Tapi saya rasa sih seharusnya masyarakat jangan terlalu berang nengok pemerintah. Tapi nengok orang-orang yang berada di sekeliling pemerintah yang kerjanya mau makan aja. Itu seharusnya berang. Walaupun kita juga nggak bisa menutup kekesalan kita terhadap pemerintah karena PPKM diperpanjang. Kenapa nggak sekarang aja bilang katanya dari awal bahwa PPKM diperpanjang dari bulan Juli sampai kemudian ke bulan September, biar masyarakat gak istilahnya menunggu dengan hal cemas, biar masyarakat juga bisa mempersiapkan. Cuman kan karena ini kebijakannya per minggu dan ini kebijakannya ini itu bersifat fleksibel, tergantung berdasarkan jumlah penyebaran kasus corona. Jadi saya rasa memang ya kita gak bisa sepenuhnya salahkan pemerintah. Mungkin dari kita sendiri kita nggak bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Kita mungkin ngeyel ketika kita divaksin dan lain sebagainya. Nah, hal seperti ini juga yang menghambat kemudian proses pelonggaran PPKM ini. Padahal sebenarnya PPKM ini dilakukan salah satunya adalah untuk kemudian membuat masyarakat memiliki herd immunity atau kekebalan umum. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama tadi memperlengkapi PPKM. Yang kedua adalah dengan cara kemudian mempercepat proses vaksinasi. Setidaknya kalau kata peneliti itu ada sekitar 70% dari jumlah penduduk Indonesia yang sudah divaksin, maka itu sudah cukup. Dan proses PPKM ini sudah dianggap selesai. Itu. Cuman ya kita kembali lagi ke kita. Kita tidak bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik, maka kita ya harus menerima dampaknya juga toh. Semakin diperpanjang. Karena sebenarnya lagi saya tekankan bahwa protokol kesehatan itu penting. Ya. Kasus corona juga masih terus meningkat. Virus-virusnya juga memiliki kekebalan yang luar biasa kuat sekarang ini. Bahkan katanya tidak cukup kita menggunakan masker medis dalam satu lapis. Harus berlapis-lapis. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa virus itu sebenarnya sama seperti manusia. Mereka mampu istilahnya beradaptasi dengan keadaan. Ini yang membuat kembali manusia harus sadar betul. Cobalah perhatikan di sekitar Anda. Apakah Anda melihat bahwa ada misalnya tetangga Anda yang meninggal, padahal seminggu yang lalu Anda melihat dia sehat-sehat saja? Seperti yang terjadi di sekitar saya ini. Tetangga saya memang kebetulan sudah tua juga sih, meninggal gara-gara kasus corona. Padahal tetangga saya ini diketahui bahwa dia nggak pernah berada di luar. Dia biasanya, terutama karena pandemi ini, sudah berada di dalam rumah selalu. Cuman karena keluarganya juga, kan dia memiliki keluarga juga. Nah, karena keluarganya seringkali keluar rumah. Nah, tertularlah dia. Dan kemudian kita tahu sendiri jalan ceritanya. Ini semua membuktikan bahwa sebenarnya virus corona itu belum berakhir. Dan sebenarnya PPKM ini adalah suatu langkah yang bagus.
bantuan sudah disebarkan, seperti bantuan sosial, ya, seperti bantuan berupa beras sudah disebarkan. Cuman ada aja oknum gitu yang kemudian menyalahgunakan bantuan tersebut. Ada yang kemudian menukarkannya dengan beras tidak layak pakai, ada yang kemudian menyimaknya, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya nggak bisa kita salahkan presiden semata. Tidak bisa kita salahkan kemudian menteri-menteri jas. Walaupun ya ada beberapa menteri yang layak kita salahkan juga sih. Ya, saya tak sebut namanya supaya aman video saya di YouTube ya. Nah, cuman ya itu kita kalau misalnya mau istilahnya supaya PPKM ini tidak diperpanjang lagi, seenggaknya upayakanlah selama seminggu ini tidak keluar rumah. Kalau keluar rumah, upayakanlah seminggu ini menggunakan masker berlapis-lapis. Dan kalau misalnya sudah kembali dari luar rumah, kita segera mandi. Seperti apa yang saya sering lakukan. Ya, karena kebetulan saya juga lumayan aktif juga di luar. Saya juga memiliki hobi sepak bola. Dan saya juga sering juga bermain sepak bola dengan teman-teman saya. Dan saya biasanya setelah bermain sepak bola itu biasanya langsung mandi. Ya, langsung mandi gak menyentuh orang. Nah, setelah mandi baru kemudian bisa kita berinteraksi dengan keluarga-keluarga kita. Karena admin sadar. Karena saya sadar juga bahwa saya memiliki keluarga. Dan saya ingin bahwa PPKM ini tidak untuk diperpanjang. Harapannya sih begitu. Cuman kita akan melihat kembali sampai tanggal 16 Agustus apakah diperpanjang atau justru malah kemudian PPKM-nya itu dilonggarkan menjadi PPKM level 3 atau justru malah benar dicabut karena target vaksinasi sudah tercapai, tidak tahu. Nah, saya mau mengomentar juga tentang pembukaan mall. Mall akhirnya kembali dibuka dengan 25% dari jumlah maksimum pengunjung. Ini artinya bahwa kalau misalnya mall itu mampu menampung sekitar 100 orang, maka jumlah yang diperbolehkan adalah sekitar 25 orang yang bisa masuk ke mall. Ya. Nah, ini memang sedikit mengurangi omset, tapi seenggaknya ini lebih baik ketimbang mall ditutup. Tapi ada sesuatu hal yang cukup janggal menurut saya, bahwa ketika mall nantinya dibuka, masyarakat harus menunjukkan bahwa dia sudah divaksin dan sudah menunjukkan bahwa dia negatif corona. Ya. Biaya untuk kemudian rapid test saja sudah cukup mahal. Lalu masyarakat disuruh untuk rapid test dan kemudian divaksin. Padahal sebenarnya hukumnya vaksin itu adalah dianjurkan oleh Menteri Kesehatan. Bisa nanti Anda cek di berbagai berita bahwa Menkes itu hanya menganjurkan, bukan mewajibkan. Cuman masyarakat terpaksa wajib karena ya aturan-aturan itu. Memang satu sisi ini mendorong kembali target 70% dari masyarakat Indonesia siap divaksin dan sudah divaksin. Cuman ini agak lebay kalau menurut saya ya. Orang harus sudah divaksin dulu baru ke mall, orang harus sudah divaksin dulu baru ke kantor. Ya. Ini menandakan bahwa sebenarnya siapa yang salah? Sebenarnya siapa yang miskom? Bisa ditanggapi sendiri nanti di kolom komentar ya. Baiklah, ya sekian dulu pendapat saya mengenai PPKM ini. Harapan saya satu, PPKM dilonggarkan. Saya tak minta bahwa PPKM ini dicabut. Tapi kalau dicabut itu adalah sebuah mukjizat yang luar biasa dari pemerintah. Tapi kalau dilonggarkan itu adalah suatu hal ya istilahnya sudah saya dambakan. Tak perlu dilonggarkan sampai PPKM level 1, cukup ke level 3. Ya, kita pun harus mendukungnya dengan cara menegakkan kembali protokol kesehatan dan hindari hoax.
Dah. Salam ngabers.